Halo semuanya, nama saya Michelle Bagas Estetika Sianipar. Saya dari kelas 12 IPS 1 dan pada hari ini saya akan membahas tentang perencanaan pemekaran wilayah Bogor Raya. Apakah di antara teman-teman semuanya pernah mendengar kata Bogor? Atau mendengar Institut Pertanian Bogor? Yap, pada hari ini saya akan membahas khusus Kabupaten Bogor, yakni sebuah kabupaten yang berada mengelilingi kota Bogor. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari kita bahas secara singkat profil Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dan beribu kotakan di Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berdasarkan letak geografisnya, seperti yang bisa kita lihat di peta di belakang, berseberangan dan atau berbatasan dengan beberapa wilayah-wilayah yang cukup terkenal. Di antaranya ada Jakarta Selatan, ada Tangerang, ada Depok, Sukabumi, Cianjur, dan lain sebagainya. Luas wilayah Kabupaten Bogor berkisar 2.991,78 km persegi. Wah, gede juga ya. Kabupaten Bogor juga terbagi atas 3 daerah berdasarkan topografinya. Yang pertama, 70% diantaranya tergabung dalam kawasan daerah dataran rendah. 24%-nya di dataran sedang dan sisanya berada di dataran tinggi. 3 topografi yang berbeda tersebut membuat kelembapan udara Kabupaten Bogor cenderung variatif. Namun secara kompleks, Kabupaten Bogor dapat dikategorikan sebagai daerah dengan kelembapan udara cenderung basah. Daerah Kabupaten Bogor juga dikelilingi oleh beberapa gunung dan pegunungan yang sering sekali kita dengar namanya. Salah satunya adalah Gunung Salak dan juga ada daerah Puncak. Pernah mendengar daerah Puncak? Nah, daerah Puncak adalah sebuah daerah yang sering sekali dijadikan destinasi wisata oleh warga sekitar dan atau warga luar kota, khususnya warga-warga Jakarta. Mengapa demikian? Karena Puncak merupakan salah satu daerah destinasi wisata yang mampu menyuguhkan berbagai keindahan alam di tengah dataran tinggi dengan udara yang cenderung sejuk sehingga dapat melepas penat setelah seharian bekerja atau selama 1 minggu bekerja. Dan juga di wilayah Kabupaten Bogor terdapat sebuah aset negara yakni Kebun Raya Bogor yang bertujuan untuk menjaga eksistensi serta menjaga satwa-satwa endemik Indonesia agar tetap terjaga dan lestari. Wilayah Kabupaten Bogor juga terbagi menjadi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Angka-angka ini juga termasuk ada 3.882 RW dan 15.661 RT. Wah, tak heran ya kenapa Kabupaten Bogor dinobatkan sebagai kabupaten dengan wilayah administratif terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus BPS tahun 2024 sebanyak 5.681.303 jiwa. Dan Kabupaten Bogor terkenal akan kepadatan penduduknya yang bertambah setiap tahun menurut data BPS. Setelah tadi kita menyimak profil dari Kabupaten Bogor, nyatanya dalam praktek untuk menjalankan pemerintahan dengan wilayah administratif sebanyak itu dengan lebih dari 5 juta penduduk di dalamnya merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bogor mencanangkan sebuah kebijakan baru yakni pemekaran wilayah Kabupaten Bogor. Perencanaan pemekaran wilayah ini tentunya bukan tanpa alasan. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu apa sih itu pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pemekaran wilayah adalah suatu bentuk pemecahan suatu wilayah menjadi 2 wilayah dan atau lebih. Jadi pada intinya pemekaran wilayah adalah membagi suatu daerah administratif yang tadinya besar menjadi beberapa daerah-daerah yang lebih kompleks dan atau daerah yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengefektifkan pengaturan dan atau tata kota atau tata kabupaten
bagi pemerintah daerah setempat. Upaya pemekaran sendiri merupakan salah satu upaya desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memberikan suatu efektivitas kepada wilayah, kabupaten dan atau kota maupun provinsi dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan otonominya sendiri atau kebijakannya sendiri. Dengan memecah dan atau sebuah daerah baru dari tadinya dalam satu daerah, diharapkan pemerintah daerah yang baru dapat memfokuskan dalam kegiatan pemerintahan yang jauh lebih baik serta mampu menggali potensi-potensi yang lebih mendalam di daerah baru tersebut. Dalam kebijakan pemekaran wilayah tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Setiap kebijakan harus memenuhi beberapa syarat tertentu kan? Nah, ada dua syarat utama yang menjadi bahan pertimbangan suatu daerah mampu atau layak untuk dimekarkan. Yang pertama adalah syarat dasar dan yang kedua adalah syarat administratif. Mari kita bahas dari syarat dasar terlebih dahulu. Yang pertama, syarat dasar suatu wilayah dapat dimekarkan adalah yang pertama adalah mencakup aspek kewilayahan. Aspek kewilayahan ini mencakup luas minimum yang telah terpenuhi dan jumlah penduduk yang telah terpenuhi. Luas dan jumlah penduduk ini angkanya dapat berubah-ubah sesuai dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah yang berlaku. Menurut sumber, angka ini dapat ditinjau dari efektivitas kinerja dari pemerintah daerah wilayah itu sendiri. Jadi, tidak ada patokan khusus sebenarnya untuk wilayah dan atau penduduk yang dapat dimekarkan. Namun, kita dilihat dari kinerja si pemerintah daerah tersebut. Dan yang kedua ada namanya kapasitas wilayah. Kapasitas wilayah di sini mencakup kemampuan suatu wilayah dalam ekonomi, sosial politik, budaya dan lain sebagainya. Apabila suatu wilayah tersebut dinyatakan dapat mandiri atau dapat berdikari dalam khususnya bidang ekonomi, maka wilayah tersebut dikatakan layak untuk dapat dimekarkan atau dipisahkan dari wilayah induknya. Dengan harapan, dengan kemandirian tersebut dapat menjaga keberlangsungan kesejahteraan warga yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga ada namanya batas minimum daerah, cakupan daerah. Yang pertama, untuk memekarkan menjadi provinsi, dibutuhkan setidaknya 5 kabupaten kota yang ada di sekitarannya untuk digabungkan menjadi satu provinsi yang baru. Dan dibutuhkan tidaknya 4 kecamatan yang kemudian dapat dimekarkan menjadi kota ataupun kabupaten. Terakhir adalah syarat untuk usia minimum dari suatu daerah ataupun wilayah. Untuk memekarkan menjadi satu provinsi dibutuhkan setidaknya 10 tahun dari daerah tersebut sejak pertama kali pembentukan untuk dapat dimekarkan menjadi sebuah provinsi. Dan untuk kabupaten kota dibutuhkan setidaknya 7 tahun setelah pembentukan untuk dapat dimekarkan menjadi kabupaten ataupun kota. Dan kecamatan yang nantinya akan bergabung menjadi satu kabupaten atau kota dibutuhkan setidaknya 5 tahun setelah pembentukan untuk dapat digabungkan menjadi anggota atau digabungkan menjadi salah satu bagian dari kabupaten atau kota. Yang kedua adalah syarat administratif. Setelah memenuhi syarat umum, suatu wilayah juga harus memenuhi beberapa syarat administratif untuk dapat dimekarkan menjadi salah satu daerah. Yang pertama adalah telah disetujui oleh gubernur atau kepala daerah pada daerah setempat. Seperti contoh, ketika Kabupaten Bogor nantinya akan dimekarkan menjadi 2 wilayah administratif yang berbeda, perlu ada namanya surat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati dari Kabupaten Bogor itu sendiri. Dan dengan adanya 2 persetujuan ini telah memenuhi syarat pertama dalam syarat administratif. Kedua telah disetujui oleh DPRD setempat. Setelah kepala daerah telah mengetahui perencanaan dari pemekaran wilayah, perlu adanya pertimbangan dari DPRD selaku lembaga legislatif yang berada di daerah tersebut. Dengan adanya persetujuan itu, nantinya akan diberikan kepada RRI dan juga persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri dan akan menghasilkan surat keputusan ataupun surat rekomendasi yang nantinya
akan menjadi suatu bahan pertimbangan dalam sidang paripurna. Dan yang terakhir dan paling penting adalah suatu wilayah ketika ingin dimekarkan, dia harus mengikuti namanya syarat umum. Jadi ketika dia sudah memenuhi syarat umum, barulah ia dapat memenuhi beberapa syarat-syarat administratif. Bukan tanpa alasan, mengapa Kabupaten Bogor dipilih untuk dimekarkan. Ada 4 alasan utama mengapa pemerintah Kabupaten Bogor memilih kebijakan pemekaran untuk efektivitas pemerintahan mereka. Yang pertama adalah peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang hampir mencapai 5 juta ini dan akan terus bertambah setiap tahunnya membuat pemerintah Kabupaten Bogor memilih untuk melakukan kebijakan pemekaran dengan harapan dengan dimekarkannya Kabupaten Bogor membuat masyarakat mulai terfokus pada satu wilayahnya masing-masing, sehingga peran pemerintah di sana dapat lebih efektif dalam mengurus masalah masyarakat seperti kesenjangan sosial, pengangguran, tingkat kriminalitas, dan lain sebagainya. Sehingga pengelolaan tata sosial dalam kabupaten tersebut mulai dapat terkendali. Yang kedua adalah karena adanya kebutuhan infrastruktur. Dengan terpisahnya Kabupaten Bogor menjadi 2 atau lebih administratif yang berbeda, hal ini dapat memfokuskan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berbeda. Dana alokasi yang diberikan kepada daerah tersebut juga akan lebih merata dan kerjaannya juga lebih mudah untuk diawasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah akses dan efektivitas pemerintahan. Tentu dengan berbedanya tupoksi dari wilayah tersebut membuat pemerintah daerah mampu dengan lapang dan luas untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa harus mencampuri daerah-daerah yang lain. Dengan fokusnya pemerintah pada satu daerah tertentu diharapkan dapat membuat atau menghasilkan wilayah dan masyarakat yang jauh lebih sejahtera dan jadi wilayah yang lebih maju dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu pengelolaan potensi wilayah. Potensi-potensi wilayah yang telah saya sebutkan di awal tadi, dengan adanya pemekaran diharapkan dapat dengan fokus dikembangkan di daerahnya masing-masing. Setiap kepala daerah, setiap kepala dinas, dan atau setiap pemerintah daerah mampu dengan leluasa mengembangkan setiap potensi daerah demi kesejahteraan rakyat. Sehingga terwujudlah wilayah yang lebih sejahtera, lebih ramah akan masyarakat, dan tentunya menjadi wilayah yang lebih baik. Setiap daerah yang memiliki rencana untuk dimekarkan tentu memiliki potensi wilayah yang menjadi pertimbangan mengapa wilayah tersebut layak untuk dimekarkan. Kabupaten Bogor sendiri memiliki beragam sekali potensi wilayah yang dapat menjadi pertimbangan untuk dimekarkan. Yang pertama adalah Kabupaten Bogor memiliki sumber daya alam yang beragam. Dengan topografi yang variatif menghasilkan berbagai macam sumber daya alam yang dapat dihasilkan. Sebagai contoh, di dataran tinggi, Kabupaten Bogor terkenal sebagai pemasok ubi Cilembu atau ubi varietas yang khas dari Kabupaten Bogor yang memiliki rasa dan atau vegetasi yang berbeda dibanding ubi lainnya. Dan juga talas Bogor yang menjadi salah satu makanan ikonik dan atau hasil bumi ikonik dari Kabupaten Bogor. Tak lupa juga dengan vegetasi dataran tinggi lainnya seperti teh, kopi, dan lain sebagainya. Yang kedua, potensi wilayah Kabupaten Bogor lainnya adalah adanya aset pemerintah yakni Kebun Raya Bogor yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa terfokusnya pemerintahan daerah di sini perlu diadakan untuk menjaga eksistensi satwa-satwa endemik dalam negeri maupun luar negeri ataupun campuran agar tetap lestari di bawah naungan Kebun Raya Bogor. Dan yang ketiga, letak dari Kabupaten Bogor ini sendiri seperti yang dapat kita lihat di peta di belakang cukup strategis karena letak atau jaraknya berdekatan dengan wilayah ibu kota negara yakni Jakarta. Jadi dengan sisi strategis yang dihasilkan oleh Kabupaten Bogor ini diharapkan mampu menggalakkan sektor subsektor industri maupun ekonomi sehingga menggalakkan pendapatan per kapita di daerah tersebut.
Selain itu, wilayah Kabupaten Bogor juga memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat dijadikan pilihan untuk berlibur bersama keluarga. Antara lain ada daerah Puncak, ada Curug, dan lain sebagainya. Berbagai keindahan alam yang mampu ditawarkan oleh setiap destinasi wisata ini mampu menarik sebagai turis mancanegara maupun dalam negeri, dan akhirnya nanti akan menjadi sebuah pemasokan sendiri bagi daerah tersebut. Dan yang terakhir, Kabupaten Bogor juga merupakan pusat ekonomi kreatif dan pendidikan yang baik bila dikembangkan dengan kota ataupun tata pemerintahan yang atau efektif. Dalam proyeksinya, Kabupaten Bogor dicadangkan akan membuat sebuah perencanaan pemekaran. Ada dua opsi yang ditawarkan dalam pencanangan pemekaran ini. Yang pertama, dibentuknya wilayah Kabupaten Bogor dengan pemisahan dua kabupaten menjadi dua wilayah administratif yang berbeda, yakni wilayah Kabupaten Bogor Barat dan wilayah Kabupaten Bogor Timur. Serta nantinya akan ada wilayah sentral alias tetap ada wilayah Kabupaten Bogor. Wilayah Kabupaten Bogor Barat diproyeksikan akan memiliki 14 kecamatan yang tergabung di dalamnya dengan ibu kota Kecamatan Cigudeg. Dan pada wilayah Bogor Timur memiliki pusat pemerintahan yang berada di Jonggol dengan 7 kecamatan yang tergabung di dalamnya. Serta wilayah induk sendiri akan tetap memiliki 9 kecamatan menjadi pusat administratif di kabupaten tersebut. Opsi kedua yang ditawarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor adalah dengan membentuk sebuah provinsi alias wilayah yang lebih besar lagi dengan menggabungkan kota Depok, Tangerang, Sukabumi, Cianjur, dan lain sebagainya termasuk pada Kabupaten Bogor untuk digabungkan menjadi satu provinsi, yakni Provinsi Bogor Raya. Provinsi Bogor Raya ini juga akan memiliki wilayah administratifnya sendiri dan juga memiliki yang namanya pemerintah daerah mereka sendiri. Nah, di belakang saya sudah terdapat sebuah peta proyeksi atas opsi 1, yakni pemekaran dari wilayah Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur. Seperti yang dapat kita lihat, Bogor Barat dan Bogor Timur memiliki dua wilayah administratif yang berbeda. Dan di tengahnya tetap ada kota Bogor sebagai kota yang independen yang tidak termasuk dalam Kabupaten Bogor. Nah, wilayah yang di tengah nantinya juga akan menjadi wilayah daerah induk dari Kabupaten Bogor tersebut. Dan kemudian juga saya tampilkan adalah sebuah proyeksi dari perencanaan opsi kedua, yakni pembentukan dari Provinsi Bogor Raya. Seperti yang dapat kita lihat di belakang, dari peta proyeksi tersebut akan menghasilkan wilayah yang jauh lebih luas dan lebih efektif dalam mengakomodir setiap daerah yang tergabung di dalam provinsi tersebut. Nah, kita bisa lihat dari paling ujung, dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Bekasi, Tangerang, dan lain sebagainya akan tergabung menjadi satu kesatuan provinsi, yakni Provinsi Bogor Raya. Kedua opsi dari pemekaran wilayah tersebut tentunya memiliki plus minusnya masing-masing. Kedua opsi dari pemekaran wilayah tersebut pastilah memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengefektifkan kegiatan pemerintahan di suatu daerah tertentu sehingga segala potensi yang ada di dalam wilayah tersebut dapat terakomodir bagi kesejahteraan masyarakat. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya bahas pada hari ini bermanfaat bagi penonton maupun pendengar sekalian. Dan juga saya memohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau data yang kurang dapat saya sajikan secara jelas maupun tepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.